Oke, tes. Suara saya terdengar ya, teman-teman ya? Apakah terdengar suara saya? Ini saya pakai Iya double Pak, device terdengar ya. Pak. Iya, ini saya sebelumnya mau tanya ya, ini saya kan udah lama nggak pakai Gmeet ya, udah setahunan lebih. Kok yang di desktop ini nggak ada, apa ya, nggak ada menu untuk mute atau aktifkan mikrofon ya, yang di desktop. Ada yang tahu nggak caranya gimana? Kok nggak bisa ya dari desktop? Jadi saya double nih pakai handphone sama sama apa, eee, laptop. Ada yang tahu? Mungkin ada yang bisa bantu? Saya kenapa di desktop nggak bisa aktifkan mic ya? Atau sebentar, atau saya izin coba, ulang ya, teman-teman ya. Tadi tadi soalnya tadi pas saya join tuh ada opsi mute gitu atau aktifkan mikrofon, tapi nggak saya klik gitu. Coba ini saya tutup sebentar, nanti kalian join lagi ya, teman-teman ya. Oke.
Oh ya. Ya, oke. Tes suara saya sudah bisa terdengar, teman-teman? Terdengar, Pak. Ya, oke. Iya, Pak. Ya, terima kasih Mas tadi udah dibantu ya. Jadi tadi saya malah apa klik present itu loh. Jadi bukan join now tapi present gitu. Sorry ya saya, soalnya udah lama nggak pakai Gmeet jadi agak sedikit lupa. Gitu. Oke. Ini 77 orang ya, belum lengkap semua tapi karena sudah 20 menit berlalu kita langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya hari ini alhamdulillah insya Allah kita akan mulai mata kuliah konservasi ya. Jadi insya Allah nanti sementara ya, ini untuk sementara sebelum UTS itu kelas A, B, C, D itu saya yang handle gitu ya. Karena insya Allah sebelum UTS itu kita istilahnya apa ya akan belajar lebih banyak tentang teori gitu ya. Tentang teori-teori. Jadi saya rasa disampaikan via online atau via Zoom atau Gmeet seperti ini, insya Allah nggak terlalu masalah dan lebih efisien. Sementara nanti insya Allah setelah UTS itu kita nanti akan lebih banyak praktek secara offline gitu ya. Nanti untuk setelah UTS itu lebih banyak dibimbing oleh Pak Alfa, cuma nanti saya mendampingi gitu. Kenapa kok seperti ini? Karena adalah kan Pak Alfa itu sibuk sekali, jadi maksudnya aktivitasnya banyak dan beliau juga apa ya di luar UMS tuh kegiatannya sangat terbatas, minta tolong ke saya untuk apa namanya kalau kayak semacam teori-teori dan sebagainya yang bisa dihandle secara online itu saya handle seperti itu. Itu ya teman-teman. Jadi insya Allah untuk sementara ini sebelum UTS itu kita akan selalu online dan berupa teori gitu ya. Untuk tugasnya nanti kita sistemnya adalah bukan tiap minggu gitu ya, tapi hanya apa istilahnya tugas besar yang akan dikumpulkan setiap UTS maupun UAS. Nah untuk tugasnya apa nanti akan diumumkan lebih lanjut gitu ya. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke materi, secara waktu ya kira-kira pelaksanaannya kalau jam seperti ini tuh kira-kira ada yang tabrakan nggak, teman-teman sekalian? Jamnya sama kuliah lain ada yang tabrakan nggak? Nggak ada ya, berarti lancar-lancar semua ya, nggak ada yang bertabrakan, nggak ada ya, oke. Oke, kalau misalnya nggak ada bertabrakan, insya Allah berarti kita fix setiap hari Senin jam segini gitu ya, jam 8 gitu ya untuk kelas AB serta kalau kelas CD nanti jam berapa tadi? Jam setengah 10. Oke, ya, oke, langsung saja saya izin share screen. Ya, sudah terlihat teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Jadi ini pertemuan pertama itu kita istilahnya apa ya lebih saring diskusi aja gitu ya kira-kira konservasi itu lingkupnya seperti apa aja gitu ya. Tentunya apa ya konservasi itu kalau misalkan kita apa ya istilahnya kita bayangkan pasti adalah berupa langkah pelestarian. Nah, cuman langkah pelestarian yang kayak apa gitu kan? Itu yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk awal-awal
apa namanya, awal-awal begini, saya pengen tanya ke kalian, kira-kira ada yang tahu nggak ini tuh, yang foto yang saya tunjukkan di apa namanya, di slide ini foto bangunan apa gitu? Ada yang tahu nggak? Kelihatan ya fotonya ya? Ada yang tahu nggak ini foto? Kelihatan Pak. Hmm? Apa Mas? Ada yang tahu? Pabrik gula Colomadu mungkin Pak. Oh ya, oke. Selain itu ada yang berpendapat lain nggak? Ini kira-kira bangunan apa gitu? Bener sih ini di Solo memang. Ada yang tahu nggak? Atau kalau lihat foto ini, foto yang kedua ini, ada yang tahu nggak ini bangunan apa, fungsinya apa gitu? Terus kira-kira aktivitas yang diwadahi gitu tuh ngapain di bangunan ini gitu? Ada yang tahu nggak? Atau boleh nebak, silahkan apapun kalian tebak. Kira-kira kalau kita perhatikan dari alat-alatnya itu yang ada di sebelah kiri itu ada apa sih istilahnya? Roda-roda gitu, terus kemudian ada istilahnya apa ya, bak yang di depan ini, bak kotak-kotak ini, nah itu kira-kira bangunan apa gitu? Ada yang tahu? Pabrik ya, oke. Terus kalau misalkan lihat ini, ada yang tahu nggak ini bangunan apa? Kelihatan ya? Ada yang tahu nggak? Oh, gambar yang ketiga ini. Tempat penyulingan mungkin, Pak. Gimana? Penyulingan. Iya, Penyulingan apa ya, Mbak? penyulingan gula, Pak. Gula ya, oke. Nah, kalau lihat foto ini ada yang tahu nggak? Ini di mana gitu? Atau bekas bangunan apa gitu? Ini bangunan yang sama ya kayak ini ya. Coba kalian perhatikan kan lantainya sama ya, kotak-kotak gitu. Ada yang tahu? Kalau lihat ini, lihat bangunan ini, ada yang tahu bangunan apa? Stasiun kereta api, Pak. Stasiun kereta api. Kok bisa tahu atau menyimpulkan ini stasiun kereta api dari mana, Mas? Ada tulisan stasiunnya itu ya? Iya, Oke. Ada yang mau berpendapat lagi? Udah Colomadu Pak. Colomadu ya. Tempat Oke. penggilingan mungkin, Pak. Kenapa? Tempat penggilingan. Ya, jadi ini bangunan pabrik gula Colomadu ya, teman-teman ya. Yang tadi foto-foto sebelumnya itu adalah keadaan di masa lampau dan keadaan sebelum dikonservasi gitu ya. Nah, kalau foto yang sekarang ini adalah keadaan setelah dikonservasi gitu. Jadinya seperti ini ya. Mungkin dan dalamnya juga kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian lihat perbandingan foto-foto dari awal banget ketika baru dibangun gitu ya atau masih beroperasi terus sempat mangkrak terus akhirnya jadi dipakai lagi dengan fungsi yang mungkin bergeser atau baru kayak gini tuh kira-kira di bayangan kalian tuh konservasi itu mencakup apa aja sih atau kira-kira konservasi itu sebetulnya apa gitu? Ada yang mau berpendapat mungkin terkait konservasi? Ini saya ngajak diskusi ya, jadi kalian bebas berpendapat gitu. Ada yang tahu atau mau berpendapat? Atau ada yang bisa menyimpulkan dari apa ya, dari foto yang pertama tadi sampai yang sekarang tuh kira-kira tuh langkah konservasi yang sudah dilakukan di pabrik gula Colomadu itu eh, kayak apa gitu, terus tujuannya untuk apa, terus manfaatnya untuk apa gitu. Ada yang mau berpendapat nggak?
Menurut saya konservasi itu untuk ini Pak, untuk pemeliharaan kayak gitu Pak. Pemeliharaan ya. Oke, selain untuk pemeliharaan tujuan atau aktivitas tertentu yang pengen diwadahi supaya bangunan yang kita jaga ini tuh bisa bermanfaat, kira-kira ada nggak? Kalau yang kalian tahu kira-kira fungsinya dari bangunan bekas pabrik gula Colomadu sekarang ini untuk apa sih? Apakah masih beroperasi sebagai pabrik gula apa udah berubah? Berubah, Pak. Ya, boleh silakan. Oke, oke, benar ya, Mas. Tadi, jadi ibaratnya ketika kita mengkonservasi atau melestarikan sesuatu itu kita juga harus tahu ya wes bangunan itu cuma waton kita jaga tok gitu ya, tapi nggak kita fungsikan nanti pasti lama-lama akan rusak lagi gitu. Seperti halnya misalnya kita punya rumah gitu ya. Kita beli rumah baru gitu kan tahun 2022 sekedar untuk invest gitu ya. Nggak pernah kita tempati, nggak pernah kita gunakan, meskipun dirawat sebagaimanapun pasti suatu saat nanti lama-lama bakal rusak sendiri gitu ya, karena nggak pernah ditempati, nggak pernah digunakan. Logikanya kurang lebih seperti itu. Jadi benar ya jawabannya, Mas tadi ya. Oke, mungkin ada yang mau berpendapat lagi? Jadi sepertinya ada yang mau berpendapat. Ada yang mau berpendapat lagi? Oke, kita lanjut dulu ya kalau gitu. Nah, kira-kira sebenarnya berdasarkan pengertian yang tadi kalian simpulkan sendiri ya tentang konservasi gitu ya. Kira-kira kriteria bangunan yang istilahnya layak atau cocok untuk atau perlu untuk dilakukan konservasi itu yang kayak apa aja sih gitu. Ada beberapa ya. Yang pertama adalah tentang dari kriteria estetikanya gitu. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa namanya tiga bangunan yang saya tampilkan di sini tuh bangunan apa aja? Yang ketiga mungkin pada tahu ya Lawang Sewu ya, tapi yang dua ini ada yang tahu nggak ini bangunan apa gitu? Yang sebelah kiri sama yang pojok kanan atas, ada yang tahu nggak? Ini bangunan apa atau di mana gitu? Clue-nya ini lokasinya di Bandung. Mungkin teman-teman yang udah pernah jalan-jalan ke Bandung bakal tahu ini bangunan apa. Ya, silakan. Saya nggak tahu itu bangunan apa, cuma terletak di Bandung di Universitas UPI, Pak. UPI, Pendidikan Indonesia. Oke, yang kanan atas itu ya. Iya, Pak. Oke. Terus yang sebelah kiri tahu nggak Mas itu bangunan apa gitu? Ada yang tahu? Kurang tahu saya, Pak, yang Nggak tahu ya. Kalau pernah jalan-jalan ke Bandung ke Jalan Asia Afrika itu ya, itu mungkin kalian bakal notice bangunan ini ya, bangunan yang sebelah kiri ya. Jadi bangunan yang kiri itu adalah Hotel Savoy Homan gitu di Jalan Asia Afrika. Nah, kira-kira kalau saya nampilkan 3 contoh bangunan ini gitu ya di kriteria bagian estetika gitu ya. Kira-kira kenapa sih gitu? Apa uniknya 3 bangunan ini dari segi estetika gitu. Nah, jadi yang pertama dari segi estetika itu adalah bangunan misalkan yang kiri dulu ya, yang Savoy Homan ya, itu ibaratnya adalah
bangunan yang dengan langgam tertentu, pada era tertentu, atau dengan gaya tertentu yang ada di satu kota, misalnya di Bandung gitu ya. Jadi ibaratnya ya bangunan ini tuh secara estetika tuh mewakili era tertentu gitu kan. Era tahun 1930-an gitu ya. Oh, bahwa eranya itu adalah kita nyebutnya adalah Art Deco misalkan, atau New Bowen gitu ya. Jadi tahun 1930-an. Nah, jadi ibaratnya bangunan ini karena mewakili langgam atau gaya estetika pada tahun itu dan kebetulan masih eksis sampai sekarang, sehingga secara estetika dia memenuhi kriteria untuk dikonservasi seperti itu ya. Termasuk bangunan yang di pojok kanan atas ini ya, ini di UP, lokasinya sekarang di UP ya, Universitas Pendidikan Indonesia. Namun nama bangunannya itu adalah Villa Isola gitu. Nah, dulunya ini adalah bangunan villa milik pribadi ya, tapi dikonservasi dan kemudian dialih fungsikan sebagai bangunan kampus ya, salah satu bangunan kampus di UP sana. Gitu. Jadi ibaratnya yang pertama dari segi estetika itu apakah dia mewakili langgam gaya tertentu yang hanya bisa ditemui di era tertentu atau enggak gitu ya. Jadi seperti itu contohnya. Termasuk yang Lawang Sewu ini. Nah, jadi Lawang Sewu itu kan dibangun tahun 1912-an ya, di mana era-era itu tuh Art Deco tuh sangat-sangat populer gitu ya. Dan dilalah Lawang Sewu ini punya lokasi yang strategis, serta secara visual itu dia mudah dilihat, sehingga secara estetika dia memenuhi kriteria untuk dikonservasi. Kurang lebih seperti itu ya, contohnya gitu. Nah, kemudian yang ini adalah salah satu contoh gambar kamar mandi dari Lawang Sewu. Nah, kenapa kok Lawang Sewu itu secara estetika memenuhi kriteria untuk dikonservasi? Salah satunya adalah keindahan kamar mandinya gitu ya. Coba ketika saya baca-baca tentang artikel Lawang Sewu gitu ya, ternyata ditemukan bahwa Lawang Sewu itu adalah salah satu bangunan dengan kamar mandi paling modern pada zamannya. Nah, kira-kira paling modern tuh dari segi apa sih gitu? Oh, ternyata dari segi tata ruangnya, dari segi penggunaan materialnya, dan juga apa ya, pokoknya segala macam tentang estetikanya dan juga fasilitasnya dia gitu. Termasuk pada zaman itu sudah ada wastafel yang bentuknya kayak wastafel sekarang gitu ya, tahun 1912. Nah, jadi seperti itu. Jadi dari segi apa ya, dari segi keindahannya dan juga fasilitasnya yang cukup lengkap itu, ternyata Lawang Sewu itu memenuhi kriteria untuk dikonservasi seperti itu. Oke, terus kemudian yang kedua adalah dari segi kejamakan gitu. Nah, yang dimaksud kejamakan itu apa sih? Yaitu adalah bangunan atau bagian dari kota yang dilestarikan karena mewakili bangunan-bangunan lainnya yang berkembang di masanya. Tolak ukurnya ditentukan berdasarkan suatu bentuk, ragam, dan juga jenis khusus yang spesifik. Nah, maksudnya adalah istilahnya apa ya, kejamakan itu lebih ke arah tren atau istilahnya gaya yang berkembang saat itu. Jadi hampir mirip sama estetika ya. Kenapa yang estetika tapi lebih ke arah semacam keindahan atau mungkin istilahnya apa sih? Tren yang berkembang saat itu. Tapi kalau kejamakan itu adalah istilahnya apa sih istilahnya langgam juga, atau misalkan era yang sedang berkembang saat itu. Jadi hampir mirip ya teman-teman di sini. Jadi misalkan contohnya gambar yang pertama ini, gambar yang di atas ini ya, yang sebagai background ini, bangunan-bangunan dengan style pilar-pilar seperti ini itu mungkin populer di era 1800-an, atau mungkin sebagai sesuatu yang lumrah diaplikasikan tahun 1800-an seperti itu. Kemudian untuk gambar yang pojok kanan ini, ada yang tahu nggak ini kira-kira bangunan dengan apa ya, corak atau dengan style apa? Ada yang tahu nggak yang apa namanya, gambar bawah sebelah kanan? Ini mungkin populer atau sering diaplikasikan atau digunakan tahun 70-an sampai 80-an. Ada yang tahu nggak? Ini gaya apa gitu? Ada yang tahu mungkin? Atau kalau lihat gambar ini, teman-teman ada yang tahu nggak ini rumah atau bangunan dengan gaya apa sih sebetulnya? Kayak gini itu loh. Mungkin kalian sering lihat ya di kota-kota tempat tinggal kalian gitu, atau di Solo mungkin ya. Bangunan yang bentuknya apa sih istilahnya, segitiga-segitiga, terus apa sih, miring-miring gitu ya. Tapi bangunannya itu kelihatannya kayaknya udah tua gitu. Ada yang tahu nggak ini langgam apa atau gaya apa gitu? Ya, salah.
Oke. Ya, ada yang mau berpendapat atau berpendapat lain? Mohon maaf ya, ini banyak suara-suara karena adalah banyak orang di sekitar saya gitu. Jadi mohon maaf kalau banyak distraksi. Oke, silakan lanjut. Isi menjawab, Pak. Ya, Tadi gaya arsitektur ya, Pak? gaya arsitektur. Ada yang tahu Gaya mungkin? arsitektur jengki, Pak. Ya, oke. Oke, betul ya. Jadi ini kayak arsitektur jengki gitu ya. Jadi arsitektur jengki itu istilahnya arsitektur khas kita ya. Jadi hanya ada di Indonesia, itu berkembang tahun 70-an, 60, 70, 80-an lah gitu. Itu. Jadi ini arsitektur jengki. Jadi yang dimaksud kejamakan itu adalah bedanya sama estetika. Kalau estetika tadi itu hanya sekedar aspek, oh kira-kira bangunan itu unik atau indah gitu ya. Tapi kalau kejamakan itu, mungkin saya revisi ya penjelasan tadi. Jadi kejamakan itu lebih ke arah langgamnya gitu. Jadi langgam yang unik atau khas di era itu, jadi dia memenuhi kriteria untuk konservasi. Meskipun misalkan tadi saya sebutkan untuk arsitektur jengki ini mungkin ya bisa dibilang tua, tapi nggak tua-tua amat ya, tahun 80-an, 70-an, tapi secara kejamakan dia termasuk dalam kriteria yang bangunan yang layak dikonservasi karena dia punya style, punya langgam yang itu tuh unik banget gitu, atau mewakili eranya atau hanya ada di era itu. Gitu. Jadi saya revisi ya, tadi agak keliru saya menjelaskannya. Untuk yang estetika tadi lebih ke arah, oh bangunan ini punya arsitektur yang megah, yang indah, yang unik gitu ya. Tapi kalau kejamakan itu adalah langgam atau estetika yang berkembang pada era tertentu. Gitu ya teman-teman ya. Kebayang ya maksudnya ya. Oke. Terus kemudian yang selanjutnya adalah yang nomor 3 adalah berdasarkan kriteria kelangkaan. Nah, jadi yang dimaksud dengan kelangkaan ini adalah bangunan atau bagian dari kota yang mewakili zamannya dan tidak dimiliki di daerah lain. Bangunan yang hanya tinggal satu dari jenisnya atau karya langka satu-satunya bahkan di dunia. Maksudnya adalah bangunan itu ya hanya ada di tempat itu dan hanya ada satu gitu. Contohnya misalkan yang di gambar sebelah kiri dan juga kanan ini ya, ini masing-masing adalah tempat ibadah yang berbeda ya dari dua agama, satunya lagi Islam, satu lagi mungkin Kristen gitu ya, Kristen atau Katolik gitu, saya agak lupa. Nah, yang kiri tentu semua pada tahu ya, ini di Masjid Agung ya, Masjid Agung gitu ya. Terus kemudian yang sebelah kanan ada yang tahu nggak itu di mana? Yang sebelah kanan. Ada yang tahu sebelah kanan? Ini kira-kira bangunan ibadah orang umat Kristen atau Katolik, yaitu gereja di mana? Ada yang tahu nggak? Sebelah kanan. Ada yang tahu mungkin? Atau sambil browsing di internet juga boleh. Jadi yang sebelah kiri itu masjid di Kudus ya, terus kemudian yang di kanan itu adalah gereja Poh Sarang gitu ya. Kalian boleh sambil browsing ya di HP masing-masing gereja Poh Sarang. Nah, kira-kira apa sih yang membuat dua bangunan itu menjadi unik gitu ya, atau memenuhi kriteria dari segi kelangkaannya gitu, atau bisa kita bilang hanya satu-satunya di dunia gitu ya. Karena misalnya ya, yang pertama gambar masjid di ini bisa jadi adalah salah satu atau satu-satunya masjid tempat ibadah umat Islam yang dia pakai corak arsitektur Hindu gitu ya. Jadi bentuknya candi gitu. Jadi nggak kalau misalnya kita bayangkan gitu ya, atau yang ada di bayangkan kita atau di benak kita atau lazimnya di lingkungan kita, bahkan mungkin di mana-mana atau di seluruh dunia, itu kan pasti masjid identiknya kubah gitu ya, seperti yang terlihat di bangunan barunya yang di background-nya ini kan bentuknya kubah gitu ya. Tapi saat itu atau di awal-awal berdirinya, masjid dengan bentuk kayak candi itu kan sangat-sangat sesuatu yang jarang gitu ya, bahkan mungkin nggak ada duanya gitu kan, seperti itu. Terus kemudian untuk gambar yang kedua, gereja dengan bentuk yang seperti ini, dengan penggunaan material yang seperti ini, itu mungkin juga hanya ada di Poh Sarang gitu, nggak ada di tempat lain di dunia ini gitu ya. Jadi dia gereja didirikan tahun 1930-an ya kalau nggak salah, 35 atau 34 gitu. Pada tahun itu dia sudah menggunakan struktur tiang baja gitu ya. Di mana dulu bangunan-bangunan itu pakai bata,
besi dan lain sebagainya, tapi dia udah pakai sistem struktur baja dan dia sifatnya open plan kayak gini gitu. Terus kemudian kalau kalian coba perhatikan itu ada yang unik nggak dari segi bentuknya dari gereja Poh Sarang ini? Mungkin dari segi atapnya atau apa gitu, kalian ada yang notice nggak? Halo? Oke, coba kalian perhatikan dari bentuk atapnya. Ada yang gimana? Gimana, Mas? Oke. Oke. Ada yang notice nggak bahwa atapnya tuh kayak melengkung gitu loh, kayak bahasa Jawanya apa ya, kayak mentiung gitu loh. Kelihatan ya di gambar itu, kalau atapnya tuh kayak nggak nggak konvensional, nggak lurus kayak atap biasa gitu, tapi kayak bahkan mungkin kayak tenda gitu ya. Kebayang nggak kalau kalian perhatikan? Padahal itu bukan tenda, itu genteng, teman-teman. Kok bisa genteng mentiung kayak gitu? Terus kalian coba perhatikan itu apakah ada apa ya, istilahnya kita sebut tuh usuk gitu ya. Ada baloknya, ada rengnya, itu ada nggak di situ? Kalau kalian perhatikan coba. Nggak ada usuk baloknya, terus nggak ada rengnya ya itu. Jadi benar-benar cuman genteng tok, kok bisa gitu ya. Genteng tuh diperlakukan kayak tenda gitu. Itu caranya gimana? Nah, ternyata usut bangunan itu adalah bangunan pertama di dunia yang dia tuh pakai sistem struktur apa, tali baja sebagai pengganti itu tadi usuk, reng dan juga balok gitu. Jadi genteng-gentengnya itu semua itu diikat satu persatu ke tali baja, teman-teman. Genteng-genteng yang ada di situ. Jadi apa istilahnya, uh, estetika dari bangunan ini tuh benar-benar clean gitu loh, benar-benar kayak tekstur gentengnya itu benar-benar ditonjolkan oleh si arsitek itu. Padahal itu kalau kita flashback itu tahun 1930-an, seperti itu. Itu ya, jadi kebayang ya, dari segi kelangkaan tekniknya, keunikannya, kenapa kok bangunan gereja di Poh Sarang ini termasuk dalam bangunan yang layak atau perlu untuk dikonservasi. Nanti mungkin kalian kalau kepo bisa browsing ya, gereja Poh Sarang gitu, tulisannya Poh Sarang gitu ya. Oke, nah ini ada foto juga untuk masjid yang di apa, Kudus tadi ya. Jadi coba kita bayangkan apa ya, masjid yang arsitekturnya atau bangunannya itu banyak ornamen Hindu-Hindunya gitu ya. Meskipun bukan berhala atau patung nggak ya, tapi maksudnya lebih ke arah langgam atau mungkin penampilan atau tata ruang yang berdasarkan filosofi agama Hindu. Itu kan sangat jarang gitu. Jadi kita sholat tapi depannya ada candi gitu kan, sesuatu yang aneh atau sesuatu yang jarang, mungkin hanya ada di masjid di Kudus itu. Seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian selanjutnya kriteria yang keempat adalah berdasarkan keistimewaan atau keluar biasaan. Jadi maksudnya di sini adalah bangunan yang dikonservasi itu karena merupakan bangunan yang paling atau bisa tertinggi, terpanjang, terbesar atau yang pertama kali sehingga memberi tanda atau ciri pada suatu kawasan tertentu. Nah, kalau gambar yang saya tampilkan di sini mungkin ada yang tahu ini bangunan apa? Yang pertama ada tulisannya ya, Hotel Indonesia tahun 1967. Kemudian yang bawah ini ada yang tahu nggak? Ini gedung apa? Ini lokasinya sama-sama di Jakarta. Ada yang tahu nggak? Yang bawah ini. Izin menjawab, Pak. Silahkan. Sepertinya itu Mall Sarinah, Pak. Ya, betul ya. Jadi yang bawah itu Mall Sarinah, yang atas tuh Hotel Indonesia. Nah, kedua bangunan ini tuh dibangun sama-sama tahun 60-an ya, eranya Soekarno. Nah, kenapa kok bangunan ini meskipun termasuk bangunan yang canggih, modern gitu ya, high tech, gitu ya, bahkan mungkin untuk sekarang juga termasuk modern gitu ya, itu perlu untuk dikonservasi. Ternyata karena bangunan ini dari segi nilai sejarahnya ya itu termasuk bangunan yang sifatnya pertama kali gitu. Jadi misalkan Hotel Indonesia gitu ya, itu adalah hotel modern pertama kali yang masuk standar hotel internasional di Indonesia gitu. Jadi hotel pertama yang istilahnya apa ya, standar internasional lah di Indonesia itu ya Hotel Indonesia. Meskipun sebetulnya di Jogja itu juga ada kembarannya ya, yaitu Hotel Ambarukmo. Kalau kalian tahu, Hotel Ambarukmo sama Hotel Indonesia itu satu generasi bangunnya. Sama ada satu lagi di satu lagi di mana? Pangandaran apa ya? Saya lupa. Satu lagi gitu.
mohon maaf saya agak lupa gitu, tapi kalau kalian perhatikan bentuknya tuh mirip atau hampir sama gitu. Kalau kalian pernah ke Hotel Ambarukmo di Jogja, itu kan bentuknya hampir mirip sama Hotel Indonesia, termasuk hampir mirip juga dengan Sarinah gitu. Cuman agak beda dari segi masanya karena maksudnya dari segi apa ya, ukurannya, karena kalau hotel itu kan kita bangunannya pipih langsing bisa ya, tapi kalau mall atau department store itu kan nggak bisa lah. Jadi makanya Sarinah ini bentuknya agak kotak gitu ya, agak kubus sempurna gitu, nggak persegi panjang gitu, seperti itu. Jadi kalau tadi itu Hotel Indonesia dan juga Hotel Ambarukmo itu merupakan hotel pertama. Kalau Sarinah ini adalah mall atau departemen store modern pertama di Indonesia gitu. Jadi makanya dia memenuhi kriteria untuk dikonservasi, seperti itu ya teman-teman. Jadi ternyata tidak hanya bangunan peninggalan Belanda aja yang perlu untuk dikonservasi atau peninggalan kerajaan-kerajaan zaman dulu yang perlu dikonservasi, tapi ternyata bangunan high tech pun juga perlu atau memenuhi kriteria tersebut selama dia termasuk bangunan yang tadi itu tertinggi, terpanjang, terbesar, atau yang pertama kali, seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian yang kelima adalah tentunya peranan sejarah ya, ini jelas ya. Jadi ibaratnya bangunan yang bersejarah, misalkan contohnya yang bangunan di atas ini ya, Gedung Merdeka di Bandung ya. Itu mungkin karena dia ada peristiwa sejarah kayak konferensi Asia Afrika dan lain sebagainya gitu ya. Makanya perlu jelas-jelas perlu konservasi gitu ya. Termasuk yang bawah ini rumahnya Soekarno di Menteng juga perlu untuk konservasi. Begitu. Nah, terus kemudian yang keenam adalah aspek bagaimana bangunan atau produk tersebut dapat memperkuat kawasan. Contohnya misalkan kayak gambar gedung sate ini ya, semua pasti tahu ya gedung sate, terus ada Masjid Istiqlal. Nah, dua bangunan ini ya, selain dari segi nilai sejarah ya, tapi keberadaannya itu juga sebagai ikon atau elemen atau istilahnya monumen yang sebagai penanda kawasan gitu, atau untuk memperkuat kawasan gitu. Jadi kalau misalkan bangunan ini nggak dikonservasi atau nggak dijaga gitu atau dihancurkan, ya identitas dari kawasan itu bakal hilang gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya bangunan yang sekedar bersejarah dan sebagainya, tapi kalau bangunan itu punya peranan sebagai penanda kawasan, nah tentunya dia termasuk dalam salah satu kriteria untuk dikonservasi. Seperti itu. Nah, kurang lebih ada 6 ya tadi kriterianya. Nah, kemudian kita masuk ke etika umum konservasi. Nah, sebetulnya etika umum konservasi itu ada berapa sih? Ada banyak teman-teman. Jadi nggak bisa kita jelaskan satu-satu, tapi yang pasti adalah dokumentasi. Kenapa kok dokumentasi itu menjadi bagian dari etika umum konservasi yang paling dasar atau paling wajib? Semua harus dilakukan, yaitu karena supaya kita tuh bisa tahu timeline dari bangunan atau area atau kawasan yang kita konservasi itu tuh perkembangannya tuh sejauh apa dan perubahannya tuh di aspek mana aja, serta hasilnya tuh apakah lebih baik atau bahkan lebih buruk gitu ya. Seperti halnya kalau kita lihat ya, perbandingan dua foto yang saya sejajarkan ini ya, foto yang sebelah kiri itu ada yang tahu nggak ini di mana? Yang sebelah kiri, gambar yang kiri ini. Ini sama-sama di Bandung ya, tapi Bandung daerah mana gitu? Ada yang tahu nggak? Kira-kira clue-nya adalah jalan yang paling bersejarah, salah satu jalan yang bersejarah di kota Bandung gitu. Ada yang tahu nggak? Selain jalan Asia Afrika ya sebenarnya. Mungkin yang orang Jawa Barat ada yang tahu mungkin. Jadi yang kiri ini adalah Jalan Braga ya teman-teman. Mungkin kok teman-teman ke Bandung sempatkan mampir ke Jalan Braga gitu, mungkin teman-teman akan sering lihat bangunan-bangunan bersejarah yang masih banyak digunakan dan terawat dengan baik gitu ya. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini, ada yang tahu nggak ini di mana? Mungkin orang Sumatera ada yang tahu, ini bukan di Jawa kok ini. Ini di kota besar di Sumatera. Ada yang tahu? Mungkin dari segi bangunannya ada yang tahu ini di mana? Jadi yang kanannya adalah di Medan ya teman-teman. Dan yang bangunan gede ini adalah kantor pos Medan. Nah, kalau kita coba bandingkan ya, foto yang sebelah kiri sama kanan itu meskipun sama-sama before and after ya, tapi kalau gambar kiri itu antara before sama afternya tuh semakin bagus gitu ya, semakin berkembang, semakin tertata, rapi dan lain sebagainya. Tapi kalau yang kanan ini yang di Medan ini ya meskipun dia istilahnya
maju gitu ya, banyak bangunan-bangunan tinggi gitu ya, tapi secara kualitas visual ya dia mengalami degradasi. Kenapa kok bisa dibilang degradasi? Karena kalau misalnya kita coba flashback ke ini ya, ke kriteria yang 6 ya, tentunya apa namanya adalah untuk memperkuat kawasan ya. Kalau kita lihat di gambar ini kan ikonnya atau bangunan yang gede terus yang ikonik itu kan adalah kantor posnya ya. Tapi justru keberadaan kantor pos ini tuh tidak dikonservasi dengan menjaga lingkungan sekitarnya supaya bangunan ini tetap menonjol gitu. Buktinya adalah malah justru dibangun tugu yang nggak tahu ya, mungkin ini maksudnya ini tugu apa gitu ya. Mungkin yang orang Medan siapa tahu maksudnya ini tugu apa gitu ya. Tapi secara kualitas visual dia mengalami degradasi gitu loh. Jadi sehingga bangunan kantor pos Medan ini yang harusnya menjadi semacam penanda kawasan itu dia seakan-akan tenggelam terus akhirnya lama-lama kalah dengan bangunan-bangunan baru yang ada di sekitarnya. Nah, meskipun bangunan kantor pos ini masih eksis ya, masih ada, masih terawat, tapi secara nilai konservasi dia tuh malah justru terabaikan atau mengalami degradasi. Jadi kebayang ya, maksudnya adalah konservasi itu tidak hanya sekedar menjaga fisiknya tetap ada, tapi lebih ke arah nilai-nilai yang lebih dari sekedar fisik itu ya teman-teman, seperti itu. Nah kemudian ini ada semacam video yang bisa saya tampilkan, coba saya apa namanya, saya munculkan ya, saya stop sebentar. Oke. Video ini apakah sudah terlihat teman-teman? Videonya apakah sudah muncul di layar kalian? Belum ya? Oke. Belum, Pak. Oke, sebentar. Kalau sekarang sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Ya, saya putar. Ini adalah salah satu contoh wujud dokumentasi dalam rangka konservasi ya. Tapi kalau ini lebih ke arah konservasi budaya. Cuman dari hasil dokumentasi ini kita bisa belajar banyak terkait dulu tuh suasananya kayak apa, dulu tuh bangunan-bangunan tuh seperti apa gitu. Melalui video ini kita bisa tahu penampakan Tugu Jogja itu dulunya tuh kayak apa. Jadi produk dokumentasi arsitektur untuk proses konservasi itu tidak harus selalu foto ya, tapi video pun juga bisa. Dan apa ya, masih yang ditampilkan itu tidak harus selalu berupa bangunan, tapi bisa juga kayak semacam atmosfer atau suasana atau kebudayaan zaman dulu itu kayak apa. Itu bisa kita gunakan sebagai acuan dalam kita mengkonservasi entah bangunan atau lingkungan atau bahkan mungkin kawasan yang lebih luas gitu. Ini suasana di dalam keraton ya, dan di tembok keraton Jogja. Kalau ini suasana di Jalan Malioboro. Ini suasana UGM ya, teman-teman zaman dulu tuh seperti ini gitu suasananya. Sekitar UGM setelah stasiun Lempuyangan. Kalau ini di Jalan Malioboro.
Ini pasar Beringharjo, zaman dulu bentuknya seperti ini. Kemudian ini area di sekitar Kota Baru di Jogja. Mungkin teman-teman yang orang Jogja tahu ya, ini gereja yang di Kota Baru. Dulu wujudnya seperti ini. Nah ini Kali Jode sekarang, dulu seperti ini, sekarang mungkin pinggir-pinggirnya tuh udah penuh rumah ya, rumah liar dan lain sebagainya. Kalau dulu orang masih bisa main-main di kali ya, karena masih bersih dan lain sebagainya. Mungkin sekarang udah susah. Ini bangunan Museum Sandi yang ada di Jogja sekarang. Dulunya seperti ini. Ini kandang gajah di keraton ya. Kalau ini suasana alun-alun di Jogja.
Ini suasana sholat jamaah ya, zaman dulu kayak gini. Kayaknya sholat Jumat deh. Oke. Ya, oke kita cepat aja ya. 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 Oke, tadi ada video cukup panjang ya. Saya dapatnya yang agak panjang gitu. Nah, jadi ibaratnya dokumentasi itu tidak harus selalu foto gitu ya, tapi video pun juga termasuk di dalamnya gitu. Karena kalau beberapa video itu kadang-kadang kita bisa meng-capture lebih dari sekedar apa yang ingin kita capture gitu ya. Termasuk tadi misalkan tadi berbicara tidak hanya sekedar bangunan tok gitu ya, bangunannya aja atau objek tertentu, tapi juga atmosfer serta suasana dan juga budaya pada saat itu tuh juga tercapture dengan cukup lengkap gitu ya. Jadi apa ibaratnya nanti misalkan kita dapat kasus atau mungkin kita dapat project mengkonservasi suatu bangunan. Nah, ketika kita apa ya merujuk ke video tadi misalkan sebagai salah satu apa dokumentasi gitu ya, itu kita bisa tahu oh ternyata suasana sekitar bangunan yang akan kita konservasi itu dulunya begini. Oh, siapa tahu nanti kalau misalkan dalam proses perancangannya itu atau konservasinya itu suasana yang lalu tuh bisa kita hadirkan kembali. Nah, seperti hal-hal kayak gitu. Itu salah satu contoh yang di apa ya istilahnya berusaha diterapkan oleh kalau kita tahu dulu wali kota Bandung ya Pak Ridwan Kamil itu pengen berusaha mengembalikan suasana Bandung itu seromantis dulu atau misalkan sesyahdu dulu gitu ya, makanya trotoar-trotoarnya pada lebar, terus apa namanya pohon-pohonnya dibikin juga yang rindang-rindang, terus street furniture-nya juga gayanya disesuaikan sama tempo dulu dan lain sebagainya sehingga apa namanya Bandung menjadi kota yang cukup baik dalam hal konservasi gitu. Tapi kalau misalnya kita kasih contoh gambaran sebelahnya itu ya mungkin referensinya mungkin berbeda sehingga dalam pengembangan daerah atau wilayah tertentu itu dia hanya sekedar mengkonservasi bangunannya aja tanpa mengkonservasi suasana atau atmosfer di sekitarnya. Jadinya ya seperti foto yang sebelah kanan ini gitu. Jadi manfaat dari dokumentasi yang lengkap melalui berbagai media itu ya seperti itu tadi teman-teman. Itu ya. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sudah cukup jelas atau mungkin masih agak bingung? Ada yang mau bertanya mungkin? Atau ada yang pengen berpendapat gitu, silahkan. Ini suara saya terdengar ya? Halo? Terdengar, Pak? Dengar ya? Pak. Ya. Ada yang mau bertanya mungkin? Atau berpendapat? Silahkan.
Oke. Kalau belum ada mungkin saya lanjutkan dulu ya teman-teman ya. Masih ada sedikit lagi. Oke, nah jadi kita lanjut lagi. Nah, tadi kan ada semacam kriteria konservasi ya yang sebelumnya tadi ya. Kemudian setelah itu ada juga macam-macam bentuk konservasi atau pelestarian gitu ya. Ternyata konservasi itu nggak cuma satu macam tok gitu, tapi ada banyak, setidaknya ada 5 gitu ya. Yaitu ada preservasi, restorasi, rekonstruksi, revitalisasi, dan juga replikasi. Nah, kira-kira dari 5 itu bedanya apa aja sih itu? Mungkin yang pertama kita bahas restorasi dulu ya, ini agak kebalik, harusnya preservasi tapi nggak apa-apa. Restorasi dulu. Nah, restorasi itu adalah mengembalikan suatu tempat persis seperti semula dan menghilangkan tambahan-tambahan. Nah, itu jadi restorasi itu adalah misalkan kita ada bangunan A gitu ya. Bangunan A itu bentuknya sekarang tuh udah beda banget sama bangunan aslinya gitu. Karena ada tambahan-tambahan di bagian depan misalkan, atau atapnya diganti dan lain sebagainya. Nah, restorasi itu adalah kita menghilangkan tambahan-tambahan itu dan mengembalikan ke bentuk yang semula gitu. Gitu ya. Jadi tambahan-tambahan itu dihilangin semua, dikembalikan seperti semula, seperti itu. Nah, kemudian kalau preservasi. Nah, preservasi itu adalah mempertahankan bahan sebuah tempat dalam kondisi existing dan memperlambat pelapukan atau pelestarian suatu tempat persis seperti keadaan aslinya tanpa adanya perubahan. Termasuk di dalamnya ada usaha pencegahan dan juga dari segi penghancuran gitu. Jadi maksudnya preservasi itu adalah semacam mengkeep sesuatu benar-benar benar-benar selama mungkin sesuai dengan keadaan aslinya. Nah, biasanya preservasi itu lebih cocok untuk kayak semacam monumen gitu ya. Jadi dilakukan terhadap sebuah monumen. Jadi sesuatu yang itu tuh nggak perlu ada fungsi khusus gitu. Misalkan kayak tugu, terus kayak candi gitu ya. Tapi kalau misalnya bangunan itu biasanya sangat susah untuk dipreservasi karena dia perlu ada aktivitas di dalamnya supaya bisa sustainable gitu. Tapi kalau kayak candi itu kan kita nggak bisa memanfaatkan apapun, hanya sekedar tempat untuk monumen atau tempat untuk wisata doang gitu kan, nggak ada ruang di dalamnya yang bisa digunakan. Itu biasanya lebih cocok menggunakan bentuk pelestarian yang preservasi itu, karena benar-benar kita jaga, nggak boleh ada perubahan, nggak boleh ada kerusakan. Jadi kadang-kadang seringkali dipagerin gitu ya. Kita kan kalau ke Borobudur, ke Candi Prambanan kan kadang-kadang nggak boleh masuk ya. Nah, kenapa kok nggak boleh masuk? Nah, supaya batu-batu yang kita sentuh gitu ya, kalau kita masuk kan pasti kita nyentuh, kita nginjak lantainya yang dari batu itu, kita naik tangga yang dari batu itu kan. Nah, itu supaya nggak cepat lapuk, nggak cepat rusak, makanya benar-benar di-keep, dijaga, nggak boleh nggak boleh dimasukin, nggak boleh disentuh, supaya dia benar-benar tetap awet seperti itu selama-lamanya gitu. Itu yang disebut dengan preservasi. Itu ya, teman-teman. Nah, ini ini ada salah satu contoh bentuk restorasi ya. Kalau preservasi itu tadi kan cukup jelas ya. Jadi benar-benar nggak boleh diapa-apain, nggak boleh disentuh, nggak boleh dipegang gitu ya, nggak boleh dimasukin gitu ya. Tapi kalau restorasi itu masih boleh, hanya dia sifatnya mengembalikan bangunan itu benar-benar persis seperti aslinya. Contohnya adalah bangunan Bioskop Permata di Jogja ya. Mungkin teman-teman kalau yang pernah ke Jogja atau sering ke Jogja pernah coba gudeg Permata gitu ya. Nah, itu bangunannya persis di sebelahnya gitu. Jadi gambar atas ini adalah bangunan Bioskop Permata dulu tahun awal 2000-an ya, kalau nggak salah tahun 2000-an. Terus kemudian ini Bioskop Permata sekarang. Jadi bangunan yang ada di sebelah kanannya ini yang sifatnya tambahan itu benar-benar dihilangin gitu. Terus catnya dikembalikan seperti semula dan lain sebagainya. Jadi benar-benar seperti bangunan aslinya gitu ya. Itu untuk restorasi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga atau yang C adalah rekonstruksi. Jadi rekonstruksi ini adalah mengembalikan suatu tempat semirip mungkin dengan keadaan semula dengan menggunakan bahan lama maupun bahan yang sifatnya baru. Nah, kalau pakai bahan baru itu biasanya dibedain. Contohnya adalah seperti yang ada di Pasar Johar. Kalian tahu ya semua, Pasar Johar di Semarang. Itu kan meskipun bangunannya cukup modern, tapi ternyata itu didirikan tahun 1920-an sampai 1930-an oleh arsiteknya Thomas Karsten ya. Jadi itu termasuk bangunan bergaya arsitektur modern pertama di Indonesia gitu. Adanya di Semarang seperti itu. Nah, ketika kita lihat sini ya, itu kan atapnya itu dulu termasuk bangunan awal-awal yang pakai
apa istilahnya, dak beton gitu ya sebagai atap utama. Jadi kok dulu-dulu itu kan biasanya dak beton itu paling cuma buat kanopi gitu-gitu kan, buat apa yang atap yang kecil gitu lah. Tapi untuk pasar Johar ini dijadikan atap utama gitu. Sehingga kalau kita tahu kan kalau atap dak beton itu kan relatif datar ya. Jadi kalau misalkan ada air hujan tuh gampang menggenang gitu ya. Akhirnya lama-kelamaan lapuk dan lain sebagainya. Nah, hal itu yang terjadi di pasar Johar gitu ya. Jadi apa beton-betonnya udah mulai lapuk, terus kemudian udah mulai apa yang brodol gitu ya. Terus akhirnya dia dikonservasi melalui metode rekonstruksi, yaitu dia benar-benar rangka dari betonnya itu diganti semua menggunakan besi dan juga baja yang baru. Apa namanya, semuanya baru tapi bentuknya masih sama seperti semula. Jadi ini kita lihat di gambar ini rangka-rangkanya ini ya, ini misalnya dikletei terus apa istilahnya diganti baru seperti itu. Meskipun bentuknya masih sama persis seperti bangunan aslinya seperti itu. Seperti halnya contoh rest area yang di bawah ini ya. Ini dulunya pabrik gula ya. Yang di gambar pojok kiri ini di Brebes ya. Kalau kalian pernah ke Jakarta via tol gitu ya, ada rest area di Brebes itu namanya Raja Ratma apa ya, saya agak lupa namanya, Banjaratma. Rest area Banjaratma itu dulunya pabrik gula, kemudian direkonstruksi jadi sangat instagramable gitu ya. Nah, ketika seperti yang bisa lihat di gambar yang pojok kanan ini ya, ini kan ada perbedaan material ya antara yang bata udah lumutan ini, bata yang lumutan sama diekspos ini sama material metal yang baru-baru ini ya. Nah, ini salah satu bentuk atau strategi dari rekonstruksi, yaitu membedakan antara material yang baru, bahan yang baru sama yang original gitu, supaya orang tuh tahu oh, mana sih yang original dan mana sih yang itu bagian dari proses rekonstruksi kayak gitu. Karena kan bangunan aslinya udah lapuk dan udah sebagian roboh gitu. Seperti itu ya. Selanjutnya yang D atau yang keempat adalah revitalisasi. Mungkin revitalisasi atau metode yang paling sering digunakan dalam proses konservasi ya, yaitu adalah memanfaatkan kembali bangunan yang lama gitu ya dengan fungsi baru yang disesuaikan dengan kebutuhan sekarang. Gitu. Kenapa sesuaikan ya, supaya bangunan ini vital kembali. Namanya revitalisasi, yaitu memvitalkan kembali gitu ya. Jadi memfungsikan kembali bangunan yang ada dengan fungsi yang sesuai kebutuhan sekarang gitu. Misalkan contohnya adalah ini ya yang di gambar atas ini ya, ini kan ada bangunan yang lama seperti ini. Terus kemudian setelah direvitalisasi menjadi kafe yang instagramable kayak sekarang ini. Ini lokasinya di Kota Lama Semarang. Mungkin kalau ada yang orang Semarang mungkin tahu ya, ini apa namanya? Cafe Spiegel gitu ya. Tapi nggak tahu sekarang masih sebagai kafe atau udah berubah, saya kurang tahu. Tapi terakhir saya ke sana itu masih sebagai kafe atau bar gitu ya. Terus ini ada video tentang Spiegel ya, saya coba share ke kalian. Ya, sudah terlihat ya, teman-teman ya. Apakah sudah terlihat? Udah, Pak. Oke.
Nah, oke, tadi videonya kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada proses revitalisasi Cafe Spiegel gitu. Jadi dari yang semula kumuh terus kucel kayak ini ya, terus akhirnya menjadi suatu bangunan yang istilahnya kinclong atau bersinar kembali. Itu ya, teman-teman. Terus kemudian ada yang terakhir nih, yaitu replikasi. Nah, jadi ibaratnya apa ya, proses konservasi yang terakhir ini cukup unik ya, teman-teman, karena ibaratnya kita tuh membuat bangunan baru berdasarkan bangunan asli yang sudah hilang gitu. Jadi misalkan contohnya ini ya, ini kan ada Pojok Benteng ya, Jogja ya, kalau teman-teman tahu di salah satu sudut benteng Jogja itu kan ada yang sempat hilang gitu kan, maksudnya sempat sempat apa sih istilahnya, dihancurkan gitu ya, tahun kalau nggak salah tahun 70-an, sekitar tahun 70-an ya kalau nggak salah ya, saya membaca infonya gitu. Saya belum lahir jadi nggak tahu persisnya gitu kan, tapi saya baca tuh sekitar tahun 70-an. Nah itu jadi sekitar tahun 2018 atau 19 yang lalu itu dibangun kembali gitu. Jadi bangunan yang udah hilang nggak ada itu ya, itu dibangun lagi gitu, menjadi bangunan bersejarah, tapi bangunan itu baru made in 2019 gitu. Itu yang kita sebut dengan replikasi gitu. Jadi istilahnya strategi konservasi seperti itu tuh nggak apa-apa gitu, selama tujuannya adalah untuk memunculkan kembali bangunan yang punya nilai sejarah atau nilai budaya tinggi yang sempat hilang untuk kemudian dihadirkan kembali gitu. Termasuk ini misalnya kalau kalian pernah ke Tugu akhir-akhir ini, itu kan ada kafe yang cukup hits ya, yang di pojokan itu namanya apa sih namanya, saya lupa. Pokoknya itu termasuk bangunan atau kafe baru gitu ya. Itu dulunya adalah dealer motor Suzuki ya, dengan bangunan yang bentuknya seperti ini ya, yang saya garis tandai orange ya. Nah, kemudian toko motor ini toko dealer Suzuki ini tuh dihancurin, terus kemudian dibangun lagi bangunan yang itu tuh bisa merefleksikan bangunan yang sebelumnya, yang aslinya yang ada di situ gitu. Meskipun bangunan ini nggak mirip banget sama aslinya ya, tapi setidaknya secara atmosfer atau secara kualitas visual tuh dia berusaha untuk menyerupai yang aslinya atau yang orisinal gitu. Jadi hal-hal seperti itu nggak apa-apa, nggak masalah di dunia konservasi. Oke, mungkin segitu, ini udah materi yang terakhir karena sudah lewat hampir 10 menit ya dari jadwal. Mungkin ada yang mau bertanya sampai sini, sampai materi perkuliahan hari ini, ada yang mau ditanyakan mungkin terkait bentuk-bentuk pelestarian atau kriteria konservasi yang tadi saya sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya, kita masih ada waktu sekitar 5 menit. Ada yang mau bertanya? Atau berpendapat mungkin? Apakah ada yang masih bingung mungkin? Halo, ini suara saya terdengar ya? Halo teman-teman, apakah suara saya terdengar? Dengar ya? Ini soalnya di Jimbe tuh nggak ada foto-foto audiensnya kayak di Zoom sih ya. Dengar ya? Kurang lebih udah kebayang ya teman-teman ya, kira-kira konservasi itu kriteria terus sudah lumayan terbayang ya. Sudah, Pak. Oke, ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Dari saya belum ada pertanyaan. Belum ada, oke. Oke, ya udah, mungkin kalau belum ada pertanyaan nanti boleh kalian susulkan untuk pertemuan selanjutnya atau di lain kesempatan, nggak masalah. Ini karena mungkin kuliah perdana ya, jadi persiapannya agak sedikit kurang saya rasa. Jadi untuk seperti itu ya teman-teman materi hari ini ya. Kemudian untuk tugasnya insya Allah akan disampaikan minggu depan gitu ya, di pertemuan selanjutnya gitu, supaya nanti lebih matang dulu saya diskusikan dengan Pak Alfa. Itu ya. Oke, nanti materi ini saya share di grup sama video yang tadi bisa kalian lihat lagi. Oke, saya izin stop share. Oke, itu ya teman-teman, mungkin untuk kelas AB
saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf, terutama tadi karena saya kurang prepare ya terhadap software-nya. Sebetulnya harusnya pakai Zoom, cuma karena Zoom-nya pada kuliah lain, jadi terpaksa kita pakai Google Meet. Itu mungkin, dan mungkin seterusnya juga akan pakai Google Meet. Gitu ya teman-teman. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.